akan membuat hati siapa? Bapak-bapak bagaimana? Berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak balik kepada bapak-bapaknya, supaya jangan Yesus datang tapi memukul bumi sehingga musnah, bukan datang untuk memberkati. Saudara dengar, setan sudah punya senjata untuk menghancurkan bumi. Nggak perlu perang nuklir, terlalu mahal biayanya. Nggak perlu tsunami, gempa bumi, tidak. Setan tahu untuk membuat bumi hancur, rusak semua suami, rusak semua papa. Nanti bumi akan hancur sendiri. Kenapa? Karena anak-anak jadi hancur. Maka itu peranan papa ini yang perlu dipulihkan di tanah ini, supaya dunia mengalami kesembuhan. Kolose 3:21. Tadi saudara menjawab bahwa anak-anak tidak akan bisa benci mamanya, tapi papanya yang lebih dibenci kalau papanya salah. Anak-anak boleh membuat mama boleh salah di mata anak-anak, papa tidak. Sudah? Hai siapa? Bapak-bapak, jangan apakan anakmu, sakiti hati anak. Mama tidak pernah bisa menyakiti hati anak, tapi papa yang bisa. Maka itu firman itu jelas. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anak-anakmu, supaya tidak hancur hidupnya. Terjemahnya sangat salah. Bukan cuma jangan tawar hatinya, enggak, supaya enggak hancur hidupnya. Seorang hamba Tuhan namanya Floyd McClung, dia masih hidup, ada di Amerika Serikat. Suatu hari di suatu hotel, dia sarapan pagi. Dari jauh dia melihat seorang anak muda yang kelihatan keras, dari wajahnya kelihatan jahat anak. Lalu hati hamba Tuhan ini berbelas kasihan, dia ingin menyapa, kok bisa kasih Yesus dinyatakan. Lalu dia pindah ke meja anak muda itu, dia ngomong, boleh aku duduk dengan kamu? Silakan, cukup aja. Floyd McClung berdoa, Tuhan berikan aku ide, bagaimana aku bisa masuk dengan kalimat ini. Dia dapat ide. Oh, tanyakan pada dia, kejadian apa yang membuat kamu itu paling bergairah dan kamu paling senang. Dengan antusias Floyd ini menanyakan dengan gaya yang begitu luar biasa. Setelah dengan usaha yang begitu meyakinkan untuk anak murid menjawab apa yang paling berkesan dalam hidupmu, kejadian apa yang kamu paling gak bisa lupa, dengan nada yang sinis tapi tertawa. Oh, aku ingat. Waktu aku masih SMA, aku pulang sekolah. Tiba-tiba aku mendengar kabar papaku mati kecelakaan. Kaget saudara Floyd. Anak apa ini? Dengar papanya mati kecelakaan dia puas. Tapi di situ Floyd tahu anak ini sakit hati luar biasa pada papa. Dan dari itu dia menulis sebuah buku berjudul Tuhan yang Hatinya Seorang Ayah. Gara-gara peristiwa itu dia meneliti. Ternyata pengaruh papa itu sangat penting untuk anak-anak. Ini yang terjadi. Maka itu gembala-gembala wakili papa-papa. Saudara, saya mendapat rahasia Malaki 4 ayat 6 ke tahun 84 bulan September. Ketika hari itu Roh Kudus membawa saya untuk mencari apa firman pertama yang memulai perjanjian baru. Saya jawab Matius. Ternyata bukan. Firman pertama untuk memulai perjanjian baru bukan Matius, tapi Injil Lukas. Ketika Gabriel datang kepada Imam Zakaria, bapaknya Yesus Pembaptis, yang memberitahukan istrimu yang mandul akan melahirkan, dan namanya Yohanes Pembaptis. Saudara lihat Lukas 1 ayat 17. Itulah firman pertama untuk memulai perjanjian baru. Ternyata Lukas 1 ayat 17 yang adalah firman pertama untuk memulai perjanjian baru adalah firman yang sama yang Tuhan ucapkan terakhir untuk menutup perjanjian lama. Ini yang saya membuat saya gemetar dalam pewahyuan itu. Dan kita tahu dalam sejarah, satu lembar kertas putih antara Malaki ke Matius. Sejarah Israel mencatat, ada yang tahu berapa ratus tahun ini?
400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada manusia lagi. Yang terakhir dia bicara kepada manusia itu Malaki 4 ayat 6. Akan ada pelayanan akhir zaman, yaitu pelayanan yang membuat hati bapak-bapak balik mengasihi anak-anaknya, dan supaya hati anak-anak mengasihi bapaknya lagi. Kalau tidak, Yesus akan tetap datang tapi menghukum, menghancurkan bumi. 400 tahun Tuhan diam, tidak berbicara sama sekali kepada manusia. Ketika dia mulai bicara lagi 400 tahun kemudian, adalah firman yang sama, kata-kata yang sama yang dia diam 400 tahun yang lalu. Ngerti artinya? Gereja dibodohi oleh iblis. Ketika gerejanya pinter rapat, pinter sembahyang, pinter khotbah, pinter nyanyi, tapi gereja lupa pelayanannya paling mendasar. Buat papa-papa bertobat untuk mengasihi anak-anaknya, mengasihi istrinya. Pulihkan rumah tangga gereja ini pelayanan akhir zaman. Maka itu sejak tahun 84 sampai hari ini, dan saya akan teruskan sampai sudah datang. Ketika saya dapat kewajiban itu, saya berdoa, Tuhan, aku akan mengambil pelayanan ini dan terus menolong sampai pada hari ini. Banyak anak yang dilukai oleh papanya yang Tuhan sembuhkan. Sungguh luar biasa. Seorang anak kami perempuan sekarang ada di Kuala Lumpur. Sampai hari ini dia nggak pernah tahu siapa orang tua kandungnya. Dia nggak pernah. Seorang ibu yang membesarkan dia. Saya menyesal sebagai manusia, tapi Roh Kudus menghibur saya. Itu pernah minta saya. Jadi setelah orang tua angkat ini pun tidak sanggup ngurus anak ini, karena hidupnya begitu keras. Akhirnya saya ketemu dia di Denpasar beberapa tahun yang lalu. Jadi ubah Tuhan, kami jadi papa mama. Lalu setelah saya sekolahkan anak ini, ibunya sempat telepon saya. Ini ibu yang membesarkan dia. Kalau boleh saya ingin ketemu Pak Pendeta. Tapi kan rumahnya jauh di satu desa di lereng Gunung Salak di Bogor. Untuk kesana itu sulit, saya itu nggak ada waktu. Nah, waktu anak ini sekolah di Kuala Lumpur, sekarang masih sekolah. 4 hari sebelum Lebaran, ibu ini meninggal. Sore lalu anak telepon saya, Pak, Mama yang saya menikah. Aduh, saya ingat kata-kata permintaan. Dia mau cari saya karena dia mau bicara kepada saya tentang rahasia anak. Nah, anak ini ingin tahu aku ini anak siapa. Jadi waktu dia sudah jadi anak kami, dia tuh maksa, Pak datanglah ke Bogor. Mama mau bicara. Kamu tahu papa sibuk. Soalnya ketika saya tahu dia meninggal, saya sempat terpukul dan ampuni saya. Kenapa saya nggak memenuhi permintaan orang ini? Lalu itu saya berdoa, Roh Kudus katakan, lebih baik kamu nggak usah tahu dia itu anak siapa. Saya terima. Betul, lebih baik nggak usah tahu dia itu anak siapa. Kalau saya kuatkan dia, lebih baik apa nggak usah tahu. Yang penting kamu anak Tuhan, kamu anak kami, kamu akan jadi orang hebat. Saudara, kalau kita tidak disembuhkan hati kita terhadap kelakuan Bapa kita, maka kita tidak akan mengalami kemuliaan. Saya mengakhiri dengan satu kisah. Suatu hari datang seorang anak muda kepada saya. Ada jemaat saya tahu. Dia berkata begini, saya mau menikah. Loh, saya kaget. Setahu saya dia belum punya pacar, kok mau menikah? Saya mau tanya balik, nikah sama siapa? Belum tanya, dia ngomong. Tapi saya takut kalau saya nikah nanti saya bunuh istri saya. Loh, kenapa? Lebih bingungnya saya pacar aja belum punya, cuma bunuh istri yang mana? Lalu dia cerita begini. Karena waktu saya masih kecil, saya pernah lihat ketika papa mama saya berkelahi, menusuk, lalu menghindar, lalu pisau menancap di kusen kamar, pintu kamar. Oh ya, kamu umur berapa? Saya nggak tahu. Kebetulan mereka belum pindah dari rumah itu. Roh Kudus menolong saya, meyakinkan dia untuk saya ketemu orang tua. Dia berontak, jangan. Mereka tidak pernah tahu kalau saya masih ingat kejadian itu. Kalau mereka tahu, saya tahu mereka akan marah kecewa kepada saya. Nggak bisa, kamu harus disembuhkan. Dan mereka harus tahu karena kejadian itu. Kalau kamu nggak disembuhkan lewat mereka minta maaf kepada kamu, maka kamu tak bisa menikah. Karena bayang-bayang itu
kamu kan bunuh istrimu betul. Begitu kamu kecewa sebentar saja. Akhirnya Roh Kudus meyakinkan dia, saya ketemu